Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kurniawan Saputra dari Kinantan Dempo Adventure. Di sini saya akan sedikit bercerita mengenai usaha yang sudah saya geluti sejak tahun 2016 ya. Di sini usaha saya ini sudah saya rintis sejak tahun 2016, yang walaupun sekarang belum begitu besar, tapi sudah cukup bagi saya untuk bisa menabung, baik itu nabung tiap minggu ataupun tiap bulan. Karena usaha rental alat camping ini di daerah saya, karena saya tinggal di Kota Pagar Alam, di sini ada Gunung Dempo. Jadi di sini cukup menjanjikan untuk usaha-usaha yang seperti ini. Di sini saya ingin sedikit bercerita mengenai modal ya, karena di sini banyak teman-teman pasti yang ingin buka usaha rental alat camping bingung. Kira-kira berapa sih modal yang harus dikeluarkan untuk membuka usaha ini? Nah, di sini saya mencontohkan, misalkan kita hanya punya modal 1 juta. Nah, modal 1 juta ini misalkan kita mau buka usaha rental alat camping, apakah sudah bisa? Nah, pertanyaannya bisa banget ya kalau misalkan teman-teman di sini mau buka usaha rental alat camping dengan hanya modal 1 juta. Karena sebenarnya ya, alat-alat camping ini tidak semuanya harganya mahal. Sebagai contoh, kompor portable saja ya, kompor portable kotak. Itu harganya di toko online hanya 53.000 satunya. Bahkan kurang lebih lah antara 50 sampai 60.000. Dan juga kalau matras ya, matras camping itu satunya sekitar 15.000 sampai 25.000. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan ada modal 1 juta itu sudah cukup sebenarnya untuk modal awal. Yang penting pinter-pinter milih barang ya. Jangan sampai kita pilih barang yang perlu modal besar, seperti tenda yang kapasitas besar ataupun tas keril yang rata-rata harganya di atas 500. Jadi teman-teman di sini misalkan ada modal 1 juta dan ingin membuka usaha rental alat camping, itu sangat bisa ya. Dengan catatan yang mungkin jumlah alat camping yang kalian punya untuk di awal itu tidak banyak. Nah, di sini saya dulu ya, saya mau bercerita sedikit. Dulu saya hanya punya satu matras dan satu tenda. Tenda Ray kapasitas 4 orang single layer, itu tahun 2016. Nah, saya buka usaha ini sebenarnya nggak sengaja ya, karena saya dulu lagi libur kuliah, dan juga lagi pulang ke sini, dan saya lihat di Facebook itu banyak sekali orang-orang yang cari tenda untuk 17-an di gunung. Nah, karena tenda saya ada satu di rumah dan nganggur, jadi saya pikir gimana kalau tenda saya sewain gitu kan. Nah, ternyata respon pasar juga lumayan bagus. Tenda saya itu pada saat Agustusan tahun 2016 itu tenda satu ya. Satu tenda itu selama Agustus bisa keluar 4 sampai 5 kali. Karena setelah dipakai kan harus dicuci dulu dan itu ada recovery beberapa hari. Nah, dari itu saya akhirnya memutuskan untuk membuka usaha ini sampai hari ini, dan alhamdulillah barang saya sudah bertambah lumayan banyak untuk sampai hari ini. Nah, kembali lagi ke modal 1 juta tadi. Bagi teman-teman yang mau buka usaha rental alat camping dan modalnya hanya 1 juta, itu sangat bisa ya. Masalah harga, di sini saya kasih gambaran untuk tenda kapasitas 4, tenda merek HYU itu, tenda Cina ya kalau mereknya itu, di pasaran online atau di Shopee atau di Bukalapak itu hanya sekitar 200.000 sampai 300.000 satunya. Jadi nggak begitu mahal menurut saya ya. Kemudian untuk kompor tadi sudah saya bilang kisaran 50 sampai 60.000. Kemudian matras itu ya paling mahal 30.000 untuk matras spons ya, bukan matras yang aluminium. Kemudian untuk sleeping bag itu kisaran 50 sampai 100.000 untuk yang standar standar rental. Jadi teman-teman di sini dengan 4 item tersebut, ada tenda, ada kompor, ada sleeping bag dan juga matras, itu sudah bisa membuka rental alat camping. Tapi dengan catatan ya, kalau misalkan kita hanya modal 1 juta, jangan berharap 1 juta itu akan kembali dalam waktu yang cepat. Karena dengan usaha rental ini sistemnya kayak gini ya, yang sudah saya pelajari. Semakin besar modal sebenarnya semakin besar juga keuntungan yang kita peroleh. Nah, itu hukum untuk usaha rental alat camping, nggak tahu di usaha lain ya. Usaha lain kadang modalnya besar cuman dapatnya nggak begitu besar, bahkan bisa minus, bahkan bisa rugi. Tapi kalau di usaha rental alat camping, untuk di daerah saya sendiri, saya perhatikan semakin besar modal semakin besar juga keuntungan, baik itu keuntungan mingguan ataupun keuntungan bulanan. Nah, jadi misalkan kalian hanya punya modal 1 juta, mungkin modal 1 juta tadi bisa
kembali dalam waktu 3 sampai 4 bulan. Jika itu barang kalian tadi laku tiap minggunya. Jadi jangan berharap uang 1 juta itu cepat untuk kembalinya ya. Karena semakin kecil modal yang kita keluarkan juga semakin lama modal itu akan kembali lagi. Bahkan kita mendapatkan untung pun perlu waktu yang lumayan lama. Tapi untuk memulai itu sangat bisa ya, karena eh, apa namanya itu, kalau kita sudah memulai usaha, biasanya itu akan ada beberapa pelajaran yang akan kita peroleh, mulai dari mencari barang-barang yang sebenarnya bagus untuk rental dan yang tidak bagus untuk rental, dan juga kita sudah eh, berusaha untuk mencari pasar atau membranding usaha kita sendiri. Jadi yang namanya kita merintis kan kita mulai dari nol ya. Jadi kita memulai itu jangan dulu berharap mendapatkan untung yang besar, tetapi bagaimana cara kita membranding usaha kita dan juga eh, mencari market, bagaimana usaha kita itu bisa laku di pasaran, bisa bersaing sama usaha-usaha serupa di daerah kita. Jadi untuk awal-awal jika teman-teman mau merintis, jangan fokus dengan keuntungan, tapi fokuslah untuk prospek kedepannya dan juga proses. Karena kalau kita sabar tentang proses, kalau kita menikmati proses, insya Allah usaha kita itu akan berkembang, akan maju dan bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, di sini saya sudah menjalankan usaha kurang lebih 5 tahun ya, dari tahun 2016 sampai tahun 2021, dan alhamdulillah sampai hari ini sudah lumayan banyak pelanggan yang sudah datang ke saya, yang dari Jawa, ada yang dari Surabaya, dari Papua juga ada, bahkan dari luar negeri sempat nyewa di sini, ada juga tamu dari luar negeri. Nah, di sini buat teman-teman yang mau usaha dimanapun lokasi kalian, yang penting usaha itu kuncinya tekun ya, kuncinya tekun, dan juga jangan mudah mengeluh, jangan mudah jatuh. Kalau kita usaha sedikit sudah tuh langsung jatuh, ya sudah, berarti basic kalian bukan di wirausaha, tapi mungkin basic kalian menjadi pegawai yang lebih aman dan nyaman gitu ya kerjanya ya. Nah, di sini saya juga akan sedikit memberi cerita kepada teman-teman bagaimana sih biar usaha kita itu bisa dicari atau bisa ditemukan oleh teman-teman dari luar kota, atau bisa mudah diakses oleh teman-teman dari luar kota. Nah, di sini bagi teman-teman yang baru memulai usaha itu jangan lupa di zaman sekarang kan ada itu namanya media sosial ya. Nah, media sosial ini sebenarnya menjadi senjata utama kita ya, bagi kita teman-teman yang mau merintis apapun usahanya. Jadi kita manfaatkan media sosial untuk dapat eh, menjaring menjaring konsumen atau pelanggan kita dari berbagai macam daerah, dari berbagai macam kalangan. Karena saya sendiri sudah merasakan berkat media sosial, walaupun lokasi saya di daerah perumahan ya, saya buka ini bukan di toko, bukan di pinggir jalan, di perumahan, dan lokasinya dari pusat kota itu cukup lumayan jauh sebenarnya ya, sekitar 15 sampai 20 menit dari pusat kota Pagaralam. Tapi alhamdulillah sampai sejauh ini lokasi saya ini bisa dibilang tidak susah untuk dikunjungi. Bahkan teman-teman dari Palembang, dari Bengkulu, mereka cukup mudah menemui saya lewat menggunakan Google Maps ya. Nah, di sini teman-teman juga harus memanfaatkan teknologi ya di sini ya. Saya bilang tadi media sosial seperti Facebook, kalian juga harus rajin-rajin promosi, kemudian di Instagram, dan juga yang tak kalah penting itu menggunakan Google Maps. Karena masalah lokasi untuk penyewaan alat camping ini bisa di mana saja sebenarnya. Yang penting kita bisa mengkoordinasi atau apa ya, menyesuaikan gitulah posisi kita, lokasi kita di mana, dan juga kita bisa memperhitungkan kendaraan apa yang bisa masuk ke lokasi kita, bagaimana aksesnya. Jadi jangan sampai lokasi kita itu mempersulit pelanggan kita untuk datang. Misalkan lokasi kita itu terlalu masuk dalam gang, gangnya kecil, atau apa ya, terlalu padat penduduk. Karena berdasarkan pengalaman saya, kalau kita buka usaha di daerah yang padat penduduk, besar kemungkinan tetangga kanan kiri akan sedikit terganggu ya, karena apa namanya itu, bolak-balik orang penyewa itu kan kadang-kadang menggunakan kendaraan yang knalpotnya gede suaranya kan. Nah, jadi
untuk lokasi sebenarnya harus diperhitungkan juga biar kita usahanya nyaman dan juga tetangga juga nggak terganggu. Nah, di sini juga untuk Google Maps buat teman-teman yang mau usahanya mudah ditemukan, mudah dicari, itu jangan lupa menggunakan Google Maps ya. Untuk masalah tutorial bagaimana mencantumkan lokasi kita di Google Maps, mungkin di YouTube sudah banyak orang yang bikin videonya. Dan juga teman-teman di sini jangan sampai eh, menganggap enteng walaupun lokasi kita di pinggir jalan gitu kan. Oke, saya akan merintis usaha dengan lokasi di pinggir jalan, jalan gede, orang ramai. Tapi kalau kita tidak memanfaatkan media sosial, sudah kalian bakal kelewatan, kalian bakal kalah sama orang-orang yang lokasinya jauh dari pinggir jalan, tapi mereka memanfaatkan media sosial dengan maksimal. Jadi teman-teman di sini yang mau merintis usaha, jangan hanya memperhitungkan keuntungan, tapi juga memperhatikan hal-hal yang penting untuk usaha kita sendiri. Apalagi kita usaha di sini bidang jasa rental ya, jasa penyewaan. Jadi buat teman-teman di sini yang sudah menonton video ini, kalau misalkan mau buka usaha rental alat camping, lihat dulu kondisi lingkungan sekitar ya, lihat dulu pasar di sana apakah menjanjikan atau tidak, apakah daerah kalian itu menjadi eh, daerah tujuan camping atau tidak, dan juga eh, apakah usaha kalian itu bakal kalian terusin atau cuman iseng-iseng doang. Kalau iseng-iseng doang mending nggak usah buka ya, daripada buang-buang modal, buang-buang uang. Jadi buat teman-teman yang mau nanya-nanya mengenai bagaimana sih cara mengatasi masalah ABC dan sebagainya, misalkan alatnya rusak atau gimana, itu bisa langsung klik di kolom komentar ya, karena saya sudah sedikit banyak sudah ada ilmu mengenai perbaikan alat dan sebagainya mengenai alat camping. Jadi bagi teman-teman yang mau nanya silakan langsung ke kolom komentar, nanti kita respon di video selanjutnya akan saya posting apa-apa yang ditanyakan oleh teman-teman. Oke, teman-teman yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya. Nanti kita akan upload video selanjutnya mengenai rental alat camping. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Semoga kita sehat semua. Dari saya Kurniawan Saputra, Kinantan Depo Adventure, Kota Pagar Lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.